Oke, coba bayangin deh. Apa bedanya antara seorang guru yang ngajarin kita fakta-fakta sama seorang pembimbing yang benar-benar mengubah jiwa kita? Nah, hari ini kita bakal menyelam ke dunia tasawuf buat ngenalin sosok penting ini. Sang Mursyid, pemandu dalam perjalanan ke dalam hati. Nah, ini dia intinya. Perbedaannya tuh fundamental banget antara akal dan hati. Di satu sisi ada guru biasa kan, tugasnya ya transfer informasi ke otak kita. Tapi di sisi lain ada mursyid. Tugasnya itu jauh-jauh lebih dalam. Bukan cuma ngasih info, tapi mentransformasi jiwa kita. Terus gimana caranya seorang mursyid melakukan itu? Lewat sebuah proses yang sangat personal. Namanya tazkiyah al-nafs. Artinya, ya penyucian jiwa. Coba bayangin deh, di dalam diri kita itu ada cermin. Tugas sang mursyid itu ngebantu kita ngebersihin cermin itu, biar bisa mantulin cahaya kebenaran. Biar kita bisa sampai ke pemahaman yang lebih tinggi, yang disebut ma'rifat. Tapi, ya untuk jadi pemandu di perjalanan batin seseorang, jelas nggak bisa sembarangan orang. Kualifikasinya itu, wah luar biasa ketat. Pertanyaannya jadi, apa sih kualifikasi yang bikin seorang mursyid itu dianggap sempurna? Apa aja gitu syarat-syaratnya buat orang yang dipercaya memegang tanggung jawab sebesar ini? Oke, ini dia daftarnya, dan ini kompleks banget. Jadi, seorang mursyid itu harus punya ilmu yang mendalam ya, baik ilmu agama yang kelihatan, kayak fikih, maupun ilmu batin, yaitu tasawuf. Terus yang penting banget, dia harus punya izin dari mursyid sebelumnya, dalam sebuah rantai yang nggak putus, atau silsilah, sampai ke Rasulullah. Tapi bukan cuma itu loh, dia juga harus punya akhlak yang luar biasa, dan ini nih, dia harus kayak dokter jiwa. Dia harus tahu apa penyakit-penyakit hati, dan gimana cara nyembuhinya. Jadi ini perpaduan antara ilmu, legitimasi spiritual, dan kebijaksanaan praktis. Nah, kalau kualifikasinya udah terpenuhi, hasilnya kayak gini. Seorang mursyid itu kayak alkemis spiritual. Dia bantu mengubah logam dasar sifat kita. Yang tadinya ragu-ragu jadi yakin. Yang tadinya penuh permusuhan jadi tulus ngasih nasihat. Dan yang paling susah, kesombongan, diubah jadi kerendahan hati. Ini bukan perubahan kecil-kecilan, ini transformasi total. Imam Al-Ghazali ngasih peringatan yang cukup tajam ya. Barang siapa tidak punya syekh yang membimbingnya, setanlah yang akan jadi pembimbingnya. Ini nunjukin betapa pentingnya peran mereka. Maksudnya, perjalanan spiritual itu bukan kayak jalan-jalan santai di taman, ini lebih kayak masuk ke hutan belantara yang kita nggak tahu medannya. Tanpa pemandu, kita bukan cuma bisa tersesat, tapi kita bisa-bisa malah ngikutin pemandu yang salah. Oke, jadi kita udah punya pemandunya. Sekarang perjalanannya bisa dimulai. Dan perjalanan ini punya nama, tarekat atau metode spiritual. Nah, di dalam tarekat ini ada dua jenis pengetahuan. Yang pertama namanya kasbi, ini adalah pengetahuan yang kita usahakan, yang kita pelajari dari buku, dari guru, pakai akal kita. Ini kayak kita baca peta. Tapi ada tahap kedua, namanya laduni. Ini pengetahuan yang dianugerahkan, yang datang langsung dari Tuhan ke dalam hati. Ini bukan lagi baca peta, tapi beneran ngerasain perjalanannya langsung. Bukan sesuatu yang bisa diusahain, tapi sebuah anugerah. Terus, gimana cara kita pindah dari tahap baca peta ke tahap merasakan perjalanan? Kuncinya ada di satu praktik utama, zikir, atau terus-menerus mengingat Tuhan. Setiap kali kita berzikir, itu ibarat kita lagi ngelap cermin di dalam hati kita. Sedikit demi sedikit, debu dan kotorannya hilang, sampai cermin itu jadi bersih banget, siap buat nerima dan mantulin cahaya ilahi. Oke, kita punya pemandu, kita udah jalan di tarekat. Terus, tujuannya apa? Ujung dari semua ini tuh kemana? Tujuannya adalah sampai ke tingkat ma'rifat. Ini bukan sekadar pengetahuan ya, ini lebih ke pengenalan. Gini deh, ada bedanya kan antara kita baca buku tentang cinta sama kita beneran jatuh cinta? Nah, ma'rifat itu kayak gitu. Bukan lagi tahu tentang Tuhan dari buku, tapi mengenal Tuhan secara langsung di dalam hati. Ini adalah sebuah keadaan, bukan sekedar teori. Jadi, penting banget buat diingat, ma'rifat itu bukan sesuatu yang bisa kita raih dengan belajar keras. Bukan kayak ngejar gelar akademis. Ini murni sebuah anugerah, sebuah rahmat, sebuah cahaya yang tiba-tiba menerangi hati kita. Menurut ulama sufi Ibnu Athaillah, anugerah ini datangnya bertahap. Gak langsung jedar gitu aja. Ada 3 kedatangan cahaya ilahi. Pertama, al-intibah. Ini momen kita bangun, sadar dari kelalaian spiritual. Kedua, al-iqbal. Saat hati kita udah sepenuhnya fokus dan menghadap kepada Tuhan. Dan yang terakhir, al-wishal.
yaitu momen ketersambungan di mana hati kita cuma melihat cahayanya di mana-mana. Eits, tapi tunggu dulu. Sampai di tahap tersambung ini, ternyata bukan berarti udah tamat, bukan garis finish. Justru, ini adalah awal dari sebuah pemahaman yang sama sekali baru. Jadi, muncul pertanyaan yang dalam banget nih. Kalau udah sampai di marifat, apakah perjalanannya selesai? Apa yang terjadi setelah kita sampai? Dan disinilah letak paradoksnya. Kita mungkin mikir, kalau udah sampai puncak pengetahuan ilahi, kita bakal jadi super yakin kan? Ternyata, justru kebalikannya. Puncak makrifat itu bukan perasaan, wah aku tahu segalanya, tapi malah rasa takjub yang luar biasa, rasa bingung, dan kerendahan hati yang mendalam. Bukannya jadi sombong, tapi malah merasa kecil banget di hadapan kebesarannya. Dan inilah kesimpulan akhirnya. Perjalanan spiritual itu ternyata bukan lari menuju garis finish. Ini lebih kayak kita melayarkan perahu kecil ke tengah samudra yang luasnya tak terbatas. Tujuannya bukan buat sampai ke seberang, tapi untuk sadar bahwa semakin jauh kita berlayar, semakin kita tahu betapa luasnya samudra itu. Semakin banyak kita tahu, semakin kita sadar betapa sedikitnya yang kita ketahui. Dan mungkin justru disitulah kebijaksanaan sejati dimulai.